Yang kelihatan yang di mana nih? Ada pakai dua kamera ini soalnya. Yang itu yang ada studio itu. Yang ada studio, yang ini ya. Yang belakang buku-buku itu. Oh iya. Oke, good. Nah, Pak Kusdianto baru connecting ini. Assalamualaikum Mas Kusdianto. Belum masuk ya. Lagi connecting. Ini di Manila atau Jakarta Mas Dedi? Jakarta, Bu. Jakarta. Ya. Ngomong-ngomong kok beda nih wajahnya, aku udah lama nggak ketemu ya. Iya, 40 tahun loh Mas. Waduh. Apa kegiatan? Jadi kayak seniman gitu Mas Dedi sekarang. Pokoknya macam-macam semuanya, ya seniman, ya intelektual, ya engineer, ya pokoknya kabeh. Iya. Gitu ya. Makanya Mas Dedi, nanti usulan saya seperti ini, Mas Dedi yang ngelit acara. Cuman kalau bisa nanti gini, yang datang kan insya Allah nggak banyak. Nanti masing-masing cerita ringkas perjalanan hidupnya seperti apa gitu loh. Iya. Jadi nanti nggak hanya bertumpuk-tumpuk ngobrolnya gitu loh. Jadi gantian dulu Mas Dedi cerita, Mas Kusdianto biar cerita 2-3 menit. Nanti saya cerita perjalanan hidup saya gitu-gitu. Biar itu setelah selesai semua baru ngobrol-ngobrol santai gitu. Iya. Jadi masing-masing biar anu. Ya? Kopinya enggak? Apanya? Ngopi-ngopi, minum kopinya di rumah masing-masing ya? Iya. Ya nanti kalau memungkinkan ngopi-ngopi di inilah Purnawarman. Sebelah mana sih? Ngopi-ngopi. Oh, di Kenapa? kantin. Di kantin. Enggak kan, di situ kan ada sate sama soto itu masih tetap. Jadi depan kantor itu masih tetap itu sate, soto sama es kelapa muda Pak Min itu. Oh, masih ya? Ya, itu bertahan banget itu. Ini Pak Bambang terakhir di mana kan? Saya sekarang masih aktif di Kementerian Keuangan. Oh, di Kementerian Keuangan masih. Ya. Di apa? Di mana? Di Pusdiklatnya. Pusdiklat. Oh, berarti di situ ya? Di Purnawarman ya? Kenapa? Di Purnawarman. Ya, Purnawarman. Ya. Kemarin aku ke sana, lewat sana di apa ya hari Minggu, pas hujan-hujan itu. Wah, sampai sekarang itu banyak. Iya, cuman sekarang ini sejak COVID ini WFH terus. Pratama, kabare. Tapi Nah, nek Pratama wajahnya nggak berubah nih. Ya, masih imut-imut ya. Iya. Mana Mas Dedi? Pratama, pangling nggak karo Mas Dedi. Wah, gondrong Nah iya, beda ya. Seniman. Iya. Oh, kemarin nggak datang sih ya di itu ya, yang di mana? Di Gadok ya. Yang tahun berapa? Oh, yang seluruh kelas itu ya? Ya, seluruh kelas. Oh, itu. aku nggak datang itu. Yang di Pusdiklat BPKP, Mas. Kan pernah itu di sana. Assalamualaikum. Salam. Apa kabar Mbak Ernita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu namanya kok masih Amri Saragih? Ya ntar aku ganti ya. No ya, pakai ininya anak ya? Hah? Pakai ininya anak? Suamiku. Oh gitu. Lah iya takutnya ada yang lupa diganti aja Mbak Linda. Iya, oke, bentar ya. Ernita Heslinda Harahap. Lali. Beras Pak. Kalau Mbak Linda wajahnya sama, Pratama juga wajahnya sama. Pratama sama. Sama pancet. Hanya rambutnya beda. Ya wis ngunduri sepuh. Ayo, Bar semuanya. Nah, itu baru
Jenglot mana jenglot nih? Indonesia. Apa masuk sini enggak? Masuk. Mas Yudianto. Masuk. Oh, wes. Wes. Wes iki. Wes kita. Wes. Apa kabar, Cak? Cak, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari tadi saya ikut kok nggak ada gambar ya? Oh, gitu. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Bambang. Ya, Mas Iya, Dodo. Pancet. Alhamdulillah Pak Bang Sehat semua ya. Dodo. Alhamdulillah Mas Dodo Pak Haji. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo. Aku topian niki karena nggak ada rambutnya sekarang. Botak Kus. Iya. Udah nggak kayak zaman dulu lagi Kus. Iya. Pak Dodo tuh kameranya agak turunin dikit biar kelihatan Siap. seluruh wajah. Siap Komandan. Nah, Belakangnya kan nih ada bantal nih Komandan. Kita di kasur. Ya nggak apa-apa, sesantainya aja kan di rumah. Di rumah. Siap Komandan. Komandan angkat kaki, mobil. Kalau yang selalu rapi Mas Pratama itu. Iya, mukanya juga tetap ini Mas Pratama ini. Iya, nggak berubah ya. Iya. Mas Pratama nggak berubah, Mbak Linda nggak berubah, Mas Kus nggak berubah. Kalau Mas Dodo ya anulah sesuai dengan faktor U. Depresiasinya banyak Pak Bang yang nggak berubah Pak Iya. Bang. Tapi alhamdulillah cucunya banyak sekarang. Wih, Rezeki orang soleh itu begitu. Berapa Mas Bambang cucunya? Alhamdulillah saya anak 2, jadi dua-duanya laki-laki, jadi belum punya cucu langsung deh. Cucu ponakan banyak. Oh, yang banyak cucu ponaan. Ya. Kalau cucu Mas langsung Kus karena berapa cucunya? Siapa Mbak Linda? Mas Kus Dianto. Oh, cucunya baru 2. Baru 2 dari satu anak. Cucu. Baru 2 Oh. dari satu anak. Cucu Oh, gitu. ya, cucu. Oh, Iya. alhamdulillah. Ya alhamdulillah anak saya kalau Mas Kus ini meritnya muda jadi cepet. 27. Iya kan muda, aku 33 ya. Oh Terlalu- gitu. Terlalu asik menikmati. Iya, kemarin yang ragil sudah jadi dokter, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru kado tahun baru. Ya. Alumni mana? Undip. Oh, Undip. Anakku di Iya. Undip. Oh iya, di mana Mbak Iya. Linda? Hukum. Oh di hukum. Oh. Bukan dihukum. Dihukum. Hukum berapa tahun? Jurusan hukum bukan dihukum. Jadi deg-degan. Ya, jangan sampai dihukum dong. Iya. Iya. Amin. Mantap. Alhamdulillah. Selamat Ayo, datang ya. Mbak Retno Min 18. Silakan Mbak Retno, kameranya Mbak Retno. Oh, Lagi Kan Mas loading Dada ini. kelihatannya. Lagi loading. Nah, Retno lagi ada ini. Wis seperti Weh. ustazah. Ini, Ustazah Mbak Retno Ayu. nih. Assalamualaikum Nah, Retno. ini. Waalaikumsalam. Disapa dulu Ret, semua teman-teman Ret. Siapa aja nih yang udah hadir? Coba Gimana, bisa bentar, diklik chat itu. Bu Retno, kameranya landscape kalau bisa, jadi agak bagus. Mas Kus juga Mas Kus. Dia nggak Kenapa? ngerti kali. Ret, landscape Ret. Iya. Bagus, Ya, Udah. udah Retno tuh. Mas Kus yang belum. bagus. Belum. Dibeliin Saya aku tanya lo anak, aku gak iso caranya aku. Pakai Tanya anak. pakai Tanya pakai anak. HP atau pakai laptop? Pertama HP. Anu Kalau di landscape katanya teman-teman Bapak. Di landscape bagaimana cara? Landscape. Enggak landscape yang aku. Oh, Ya, begini. benar. Iya. Sudah. Udah. Sambung. Iya.
Enaknya yang punya anak ya, minta-minta dia. Terus, tapi gak enaknya tuh jadi males mikir. Ya kan udah ada yang mikir. Iya bang. Wah, Apalagi Jadi berapa orang nih yang sudah hadir? Prat, apa kabar Prat? Sehat Prat? Baik. Gimana Prat? Belum pensiun ya? Tahun depan. Dan Oh ya, alhamdulillah lancar. dua pensiunnya. Cucu Udah berapa kayaknya Prat? Pratama. Cucu berapa Prat? Ya. Cucu. Belum. Cucu berapa Pratama? Belum. Belum baru. Baru apa? Retno Prat? yang udah punya cucu sama Mas Gus. Ini Mas ini Dodo. Oh iya, Dodo. duduk. Orang ganteng soalnya. Cepet lakunya Mas, nggak mikir-mikir kawinnya. Kalau Mas Bambang banyak banyak mikirnya terlambat jadi dia. Kasihkan waktu Arjun di Bali jadi Ya enggak, pertimbangannya kematangan bos 33 ya sedang lah. keenakan ini bujang waktu di Bali kalau keliling-keliling terus Jadi gitu. tipis Main apa ya? mulu ya. Jalan di pantai terus ini. Iya, banyak happy-nya gitu jadi terlena gitu. Kalau bahasanya Pak Ustadz terlena. Itu Mas Deditis di mana sekarang? Apanya? Hah? Apanya nyangkulnya? Nyangkulnya di mana-mana sekarang. Pokoknya bisa dicangkul. Itu kemarin Mbak Linda di grup udah cerita kan ini di perusahaan di Manila itu loh. Kalau dolarnya lancar sih nggak masalah Mas. Itu dia. Peso apa dolar nih? Peso ya? Dolar. Oh. Iya, kalau di sana tuh ya beli gorengan aja kita pakai dolar. Kembalinya peso, dolar. Bingung hitungnya. Apa nih kembaliannya nih beli gorengan gitu kan? Kembaliannya ada peso, ada dolar. Udah nggak tahu, pokoknya kantongin saja. Iya, pasrah aja ya. Nomornya berapa deh? Tom, kok anteng Tom, kontom. Apa? Pratomo lo kok anteng Pratomo. Menyimak. Mas Gus di Surabaya. Ya? Di Surabaya kan tinggal sekarang? Ya di Surabaya ya. Iya, baru tahun berapa tuh kembali ke Surabaya itu? Kamu di Gorontalo ya? Ya, Gorontalo pernah. Ketemu Retno aku di Gorontalo. Ya, ketemunya di Jogja ya, Skus. Raker ya? Raker. Iya. Raker AN. Iya. Jadi sekarang ini yang belum pensiun semuanya. Chef nama nggak bisa ya. Ini Mas Kus nih sama Pratomo yang belum ya? Oh. Gimana? Yang belum pensiun. Oh, belum. Iya, Belum, makanya belum. Mas Kus sama Mas Pratomo kan? Ini juga Mas Bambang juga ya? Belum ya? Abang Saya Jasa tahun juga belum. ini. Tahun Oh, ini. tahun ini, Bang. Ya, Saya masih tahun depan, Bang. 65 ya. ya. Bambang nggak jadi Aku sih 65. tahun ngarep. Jabatannya nggak nutut. Oh. Itu ya. Jabatannya Dua. nutut bisa 65. Bukan Widya Suara 5 Bang. Harus Iya, kalau utama. jabatannya nutut. Iya, kalau Utama ya? sama Utama. Widya Iswara BPKP kan sama juga kan. Kalau bisa 65 kan, kalau bisa sampai utama kan ini bisa 65. Cuman sayanya nggak nutut. Auditor juga kalau utama bisa 65. Iya. Danang WU ya. Iya, kayaknya. Danang 65 ya Danang. Danang. Terus Ya, John Ellen gitu struktural udah utama apa, belum Wei? John Ellen? Ya struktural apa WI ya? WI. WI ya. Kalau Iya, Dadang Danang 60 tetap ya. Dadang WU Dadang dia Kurnia. WU. Widya Iswara Utama. Ini 65. Dadang 60 ya Red. 65 kalau itu utama. Kalau Widya Iswara. Dadang. Oh, Hah? Dadang Oh, Pak Dadang. 60. 60 kan? Deputy 60 Iya, ada, kalau- 60.
Jadi ya tahun ini pensiun. Oktober. Bang, katanya Herman Jaya Kusuma gabung juga di sana Pak Bambang? Iya, dia kan awalnya struktural udah eselon 2 menjelang 60 terus beralih profesi jadi fungsional, jadi bisa 65. Herman di mana sekarang? Di Pusdiklat Anggaran di Gadok. Oh, aku dulu sering rapat sama dia tuh. Iya, Di waktu di Anggaran. PNDP. Anggaran kan waktu itu set dirjennya gitu, sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran. Waktu dia jadi staf sus, ya. staf khusus dia. Kalau eselon gitu ada itu bypassnya gitu. Enak itu. Jadi Herman Jaya Kusuma 65 dipastikan baru pensiunnya ya. Iya, karena udah fungsional. Eselon duluan ya, dia eselon 2 duluan baru fungsional gitu ya. Ya teman-teman, saya tadi udah ngobrol sama Mas Dedi, usulan saya pribadi nih ya, kalau teman-teman setuju, nanti ngomongnya gantian cerita ini aja, perjalanan hidupnya sejak kuliah seperti apa, 2-3 menit gitu, biar ininya agak punya punya inspirasi gitu loh. Usulan saya gitu. Cocok, setuju Pak Bambang. Kecuali nanti kalau sudah selesai ya boleh aja ngobrol-ngobrol santai seperti itu. Iya. Biar ini silakan, dulu. Pak. Mbak Linda dulu, misalnya Lady First. Moderatornya siapa? Moderator. Ceritanya seperti apa, perjalanannya seperti apa. Kebetulan kan kalau Mas Dedi kan sempat lompat-lompat gitu, nanti kan kita bisa dapat cerita banyak gitu loh. Setelah itu ngobrol santai, setelah cerita ini individu gitu. Usulan saya loh. Ya. Kalau boleh tahu keluarga Mas Dedi. Keluarga anak, istri masih satu. Istri satu ya. Alhamdulillah satu. Jadi Anda apa yang dengerin? Mas Dodo tadi mancing soalnya. Istri satu, anak satu, ya kan? Itu udah cukup itu. Yang tercatat satu-satu setiap provinsi. itu. Ya wes gitu. Kebetulan kan saya kan blank sama sekali nih sama teman-teman ya. Baru ketemu aja kemarin waktu di Gadok gitu. Itu sebelumnya sama sekali nggak ketemu gitu kan. Nggak tahu Bonado di mana, ini di mana, itu di mana, nggak tahu gitu kan. Nah, kecuali gue ya. Hah? Iya betul. Oke. Gitu, lanjut sekarang. Oke Mas Dedi. Silakan Mbak Linda. Oke, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita malam ini bisa ketemu walaupun lewat Zoom meeting ini. Terima kasih juga kepada Mas Dedi yang sudah memfasilitasi. Ya kalau saya sebetulnya perjalanannya juga nggak terlalu panjang sih ya ceritanya. Lulus Ajun sama Retno di DKI ya kan, di DKI. Liana DKI juga enggak kan? Oh ya enggak, memang. Liana di Bali. Dodo sama Mas Dodo nih, Mas Dodo, Mas Retno di DKI ya kan, 86 masuk tingkat 4, lulus masuk ke Tinggap 8 sampai 89 89 ya, 89 lulus sampai 91 ya kalau nggak salah 91. Alhamdulillah aku dapat kesempatan short course ya ke Adelaide di Australia. Itu 3 bulan. Kemudian habis dari situ pulang ke AN, ditempatin dulu di Deputi BUMN ya, Deputi BUMN. Di situ bareng-bareng sama Made Sumadi Arta, kebetulan bareng-bareng juga pulang short course kan, Made Sumadi Arta, terus ada kakak kelas Aris Nur. Terus yang Agus Wijayanto ya kalau yang tingkat 4-nya bareng juga itu semuanya di AN ditempatinya di AN. Terus aku tempatin di tim audit BI sama Peruri situ. Kemudian udah terus di AN terus sampai pensiun. Jadi itu di AN habis dari BI, sekarang kan ada jasa keuangan ya, inilah asuransi,
perbankan gitu kan. Terakhir aku di migas, makanya kemarin pas waktu Istio itu yang dibilang almarhum ya, sempat ketemu gitu 2019 itu di Pertamina Hulu Energi. Aku sama-sama sama Januar satu tim ketemu. Tapi itu tadi ya almarhum kayaknya nggak ada yang tahu kalau beliau tuh alumni STAN gitu kan. Itu aja sih kalau untuk ininya. Kemudian sekarang aku udah pensiun, tapi alhamdulillah juga masih dimintain bantu gitulah ya, untuk bantu di Pertamina EP Cepu. Proyek jadinya ya inilah apa namanya kontrak, tenaga kontrak. Sebagai apa, Anakku Lin? satu. Kenapa? Di Cepu sebagai apa? Linda di kontrak Di sebagai apa? kontrak spesialis, Wow. kontrak compliance nih. Wow, keren. Wih. Boleh ikut dong. Judulnya doang yang keren. Wih, Nah, itu. keren. Nah terus Pokoknya Linda ini BPKP sejati. Hah? Iya kan, Lin? Iya. BPKP sejati kan? Ya, cuma kemarin sampai pensiun aku tetap ini BPKP. sih ambil MPP ya setahun ya, MPP karena MPP 1 tahun, terus alhamdulillah masih lanjut sekarang. Nah, anakku satu cowok, sekarang masuk semester 8 di Hukum Undip. Doain ya supaya cepat lulus, supaya dimudahkan semuanya. Amin, Terus, amin. Ya, amin. Suamiku satu juga, sama bermarga, tapi dia orang Simalungun ya. Saragi. Itu aja tadi. Kenapa? Iya Saragi. Saragi. Itu dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya di mana belum? Oh iya, rumahnya di mana ya? Rumahnya di dekat sama Dodo di Pondok Pekayon Indah. Aduh, Dodo sama tetangga. Bekasi. Sama Retno juga dekat. Bekasi masih daerah inilah Bekasi. Kayak Keramat Jati juga nggak terlalu jauh ya, Keramat Jati. Oke. Ya, itu. Terima kasih. Silakan nunjuk temannya Linda. Tunjuknya siapa ya? Kayaknya aku pengen tahu berapa cucunya Rivaldo deh. Jadi Rivaldo dulu ya. Kelihatan ya kalau muka yang udah punya cucu ya, Lin ya. Liana nggak kelihatan kan, awet muda nih Liana. Awet seger. Sweet. Oh, nggak mandi, Mas. Awet seger, gemesin terus. Terharu aku. Mayu. Enggak. Ayo, Dok, cerita, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan karir saya paling sederhana. Tapi mantap. Ya, semua itu cuma sesuai dengan doa saya gitu ya, doa saya. Alhamdulillah 36 tahun 8 bulan saya sekitar Monas saja gitu, sesuai dengan doa saya. Dekatkan saya dengan anak istri saya, jangan kemana-mana gitu. Begini-begini aja biasa-biasa, alhamdulillah gitu. Saya teman kita Mbak Dia Budi Sulistiani. Enggak tahu nikah nggak pacaran lagi bilang. Mana itu? 87 ya, harusnya maunya sih cepat tapi 87 ya. Saya menikah, dikaruniai 4 anak. Wow. Rajin. Senang. Yang 3 anak sudah selesai pendidikan. Satu anak sama seperti anaknya Linda yang paling menyusul semester 8 insya Allah. Ada cerita menarik dalam hidup, yaitu karena jarak anak 1, 2, 3 itu 3 tahun. Dari 3 ke 4 itu 6 tahun. Jadi suatu ketika saya pernah memasukkan anak saya pindah sekolah. 4-4-nya anaknya ya? Iya, 4-4-nya anak pindah. Yang nomor 1 masuk kuliah, yang nomor 2 masuk SMA, yang nomor 3 masuk SMP, yang bungsu dari TK masuk SD gitu. Jadi tapi luar biasa. Semuanya ternyata dimudahkan juga, bisa masuk negeri semua. Dan based on anak saya sebenarnya pendidikannya di negeri, jadi SD negeri
main negeri yang paling menyenangkan lagi mungkin ngambil garis kepintaran ibunya kali ya. Nomor 1, 2, 3 itu kan di Depok kuliahnya gitu dengan berbagai fakultas, alhamdulillah gitu. Nah yang paling bungsu beasiswa, 2 sudah berkeluarga, insya Allah 1 lagi secepatnya, cucu sementara waktu 2 ya, cucu sementara waktu 2. Cucu yang pertama sudah masuk TK ya, TK. Tapi setahun ini saya nggak pernah ngeliat lagi karena terakhir tanggal 12 November saya ke sana sampai dengan tanggal 12 Oktober sampai 12 November saya di Lombok. Habis itu kita pulang. Matiin dulu lagunya nih. Siapa yang punya lagu? Yang punya lagu dimatiin. Dianut yang punya lagu. Jadi tahun lalu saya ke sana karena masalah Covid ini saya nggak bisa ke sana. Yang lain-lain apa ya? Rasanya itu saja. Sampai saat ini saya dan istri sudah pensiun. Syukur alhamdulillah apa yang kita terima dari pensiun mencukupi. Kalaupun ada kurang-kurang kita selalu mantap, Bos. Makan tabungan. Ya, alhamdulillah masih ada yang dimakan. Betul, karena Mas Kus. 36 tahun 8 bulan harusnya kita bisa nabung, Pak Kus. Kemudian saya tinggal di Bintara. Dulu yang tinggal di sini banyak ya Pak, teman sangkatan kita. Ina Heniawati, Japri, Ibu Retno, kemudian siapa lagi ya, Retno mungkin nanti tambah lagi. Cuman Ibu Retno akhirnya pindah ke perumahan yang lebih elit sebelah. Kalau Ina pindah ke Jakarta, yang tinggal cuma saya berdua Japri di sini gitu loh. Japri dengan Pak Japri di sini. Kalau urut masuk sini Japri nggak ikut ya Japri. Oh iya Japri nggak tahu. Ya nanti. Jadi yang pertama tinggal di sini dulu Ina Heniawati dengan Pak Bang tuh karena dia berkeluarga paling dulu kan daripada kita mungkin ya. Kemudian abis itu saya, terus Retno, terus Japri gitu kalau nggak salah urutannya seperti itu. Barangkali itu aja ya. Ada yang masih mau ditanya lagi dari teman-teman? Nanti pertanyaan. Pertanyaan akan muncul. Boleh. Ya siap. Silakan. Yang mau nanya? Nanti tertulis saja. Saya. Iya. Mau tanya siapa ya? Nanti tertulis saja. Tertulis katanya. Siap. Udah, saya menyerahkan ke orang lain lagi Pak. Sekarang boleh. Pak Bang, silakan Pak Pratama nih, teman saya yang selalu ketemu di parkiran motor. Gimana? Saya silakan Pak Pratama. Yang keluarganya dulu nih Pak Pratama. Silakan Pak Pratama. Makasih. Assalamualaikum. Alumni ITB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bambang, ya. Bebe, kasih aturan, jangan panggil bapak-bapak, ibu-ibuan, denda. Kayaknya tua banget deh gitu kalau kita dipanggil bapak. Mas emang tua. Aku tadi juga manggilnya Pratama. Mas Dodo aja manggilnya Pak sama Bu. Bapak. Iya, aku jadi merasa terharu. Oh. Iya, nggak mau dibilang tua. Silakan. Ya. Prat, kalau kamu mau. Ayo Mas Prat. Ya. Prat jangan jadi Prat lo ya, Prat aja lo ya. Guys, meneng sih. Ya. Yo. Dari Adjun kan penempatan Surabaya 3 tahun, terus masuk tingkat 4 di 87 ya, tahun 87. Bareng Mas Bambang ya. Lulus. Kue telat juga toh? Aku telat setahun kan? Saya ini mendalami skripsinya sampai lama gitu. Jadi tahun 90 kalau nggak salah baru lulus dari 80. Hebat. 91 ya, lupa saya. 92 bareng aku berarti. 92 baru lulus. Lulus D4 terus ke Kupang 3 tahun, terus ke Bandung
Bandung dari 97 sampai 2000, 3 tahun juga, terus pindah ke pusat ke Deputi Investigasi. Nah, di investigasi agak lama sampai 2007, 2008 pindah ke Jambi. Jambi 2 tahun, terus pindah Semarang 2011. Di Semarang setahun saya balik ke fungsional ke Deputi Polhukam. Dari 2012 sampai sekarang masih di Polhukam. Oh, memang waktu ke Jambi sama Semarang saya itu Kasubag. Keluarga belum pernah keluarga kawin. Nah, saya nikah tahun 95 waktu di Kupang. Anak 2 sudah lulus, 1 di binus, lagi di psikologi AI. Masih nyari kerja nih 2 orang. Itu saya kira apalagi ya. Orangnya seluruh terus nih. Tinggalnya di mana Mas Bambang? Tinggal di Hutan Kayu belakang kantor. Masih. Wow. Ada kantor melaku. Ya kadang jalan, kadang naik motor. Wis mantap. Terus siangan pulang makan pulang. Ngirit. Jadi Pratama ini orang Oke Mas Pratama, untuk temennya lagi. Diana, gilirannya. Aku, giliran aku ya. Aku ya seperti ya bahasanya Dodo, biasa-biasa saja gitu ya Dok ya. Yang pasti tamat Ajun kami berenam ya kalau nggak salah. Itu pergi kemana Mas Bambang? Bang Bali. Kita kemana? Anjir, 100. Berenam sih. 12. Bukan. Emaknya. Oh. Ada Lani, ada Eni, ada Joyce, ada Evi, Meli. Oh Meli, Dodo mah paling ingat sama Meli. Dodo nih ya, Dodo. Itu ya kalau nggak salah ya, cewek-ceweknya. Kayaknya tuh angkatan kita itu yang pertama ya, Ajun perempuannya pada minta ke daerah, ya nggak? Iya kan? Terus dari situ saya sempat di Bali itu sekitar berapa tahun? 30 sampai 6. 3 tahun. Suara saya jelas? Jelas. Oke. Jadi di Bali hanya 3 tahun, 83 sampai dengan 86. Waktu di Bali dapat kunjungan Mas Bambang ya, antara lain itu Juragan Deditis, paling rajin dia ke Bali, ke Jakarta, tepatnya di bulan September pindah ke Jakarta, masuk ke deputi khusus waktu itu, sempat di deputi khusus itu 86 sampai dengan 88, terus 88 alhamdulillah sampai tapi tingkat 4 ini luar biasa 5 tahun luar biasa kan. Sama. Itu juga setelah dikejar sama Pak waktu itu Pak siapa ya ininya Pak siapa Bang Mas Pak siapa? Pak Mubasiran ya? Ada Pak Mubasiran waktu itu? Iya, ada ya Pak Mubasiran ya Mas ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mubasiran jadi waktu itu kan Pak Seno. Apa kabar? Dengar dulu. Apa itu? Oke, Siapa sip. itu?
Oke, lanjut. Punten Iput. Wajahnya. Iput, punten ini lagi cerita-cerita ini gantian perjalanan hidupnya. Nah, tahun 88 aku masuk tingkat 4 sampai tahun 93. Hebat kan? Hebatnya itu. Oh, bangun. Saya dosen. Banyak berarti. Ilmunya berarti. Banyak. Aku barengan tingkat 4 loh. Emang sistem ya tingkat 4 ya? Di tingkat 4 Enggak. aja. 2 tahunnya Tingkat selesai 5-nya no? boleh. Iya. Dulunya selesai. Apa namanya? Satu. Ya. Skripsinya ya. Skripsinya 3 tahun. Jadi setelah menyelesaikan skripsi, aku buat anak yang kedua, bikin anak yang kedua. Hebat Tapi yang kan? penting ada hasilnya juga kan, Li? Iya. Ya, alhamdulillah. Tapi sama Jimmy juga kan ya? Jenengan kan itu aja. Halo. Ya, anak seperti diri. Nah, aku sama kayak Retno konsisten. Kalau Retno 5 lanang, aku 4 wedok kabeh. Alhamdulillah 4 semuanya sudah selesai. Yang satu ya itu nggak tahu bagaimana, tapi Allah punya rencana dia jadi PNS-nya di Kemenkyu di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko. Itu yang pertama. Yang kedua sempat jadi wartawan karena memang tamatannya dari Universitas Multimedia itu loh yang punya Kompas. Yang ketiga biologi. Nah, yang keempat ini walaupun perempuan tapi cita-citanya sungguh tinggi. Mau terbang dia gitu kan. Tapi untungnya nggak diterima. Kok untung nggak diterima? Iyalah, biar bagaimanapun aku sepertinya kurang serap gitu loh kalau anak perempuan itu kok jadi pilot gitu kan. Tapi dia tetap ngotot. Berbau-bau penerbangan, jadinya dia kuliahnya tetap di Akademi Penerbangan, teknik penerbangan. Pokoknya prinsip 4 tahun udah selesai. Sekarang aku masih BPKP, tapi sejak tahun 2016 dipekerjakan di tempat yang sangat basah banget, namanya juga hutan. Aku di sana dari tahun 2016 sampai sekarang. Itu ceritanya teman-teman. Lautan Deputi apa, Liana? Kemarin itu 4 tahun pertama, jadi sampai dengan tahun 2020 awal sampai April tepatnya, aku di Biro Keuangan di Bironya ya. Di sana sebagai ya untungnya sesuai dengan disiplin ilmu, yaitu sebagai abang akuntansi. Ya udah selesai seharusnya karena kan eselon 3 itu cuma sampai 58, tapi karena katanya nih Itjen masih perlu, aku diminta ditaruh di inspektorat. Jadi sekarang aku jadi auditor lagi, ditempatkan di Inspektorat Jenderal KKP. Begitu teman-teman. Insyaallah kan tahun 60 tahun depan aku mau nanya apa Juragan Dodo? Rumah biar bisa nyamperin. Rumah sana di daerah Pamulang, tepatnya di Permata Mulang. Satu tetanggaan sama Rati Trisiu, satu kompleks kami.
Tahu Dok, Permata Pemulang? Nanti aja. Map. Saya yang tak. Sopo, Bambang ya? Oh Ya. iya benar. Monggo kerso Mas, Ya. Liane. Sekarang Oke, selesai. tunjuk temennya Liana. Aku nunjuk Kustianto. Oke, Mas Kus. Iki soibku sih. Mas Iya. Kus, aja lali kita pernah naik gunung Wah, gede. eling aja kamu. Iya loh, ya Sip lah, terus. sip. Gara-gara karo panjenengan aku baru bisa mencapai puncak gunung gede. Iya, sampai Gangsi. Mantap. Monggo kerso Mas, Iya, iya. silakan cerita. Iya, makasih Liana. Ye. Kalau saya Tulen orang BPKP setia Tulen. sekali dari Wis. awal sampai insya Allah menjelang akhir. Tuh. Ya sejak lulus D3 itu ya saya ditempatkan di perwakilan Sulawesi Selatan. Jawa Timur. Sulawesi Sulsel Selatan. dulu. Iya, Sulsel dulu Nggih. sampai Terus? tahun 83 ya. 83 kita baru tamat. Baru tamat ya. 86. Oh. Persis 2,5 tahun. Alhamdulillah bisa kembali ikut tingkat 4. Oh, bisa. Oh iya, masih tingkat 4 toh. Oh. Iya, masuk tingkat 4. Dari tingkat 4 ke Jakarta. Iya. Nah, terus lulus akuntan 91 kembali ke Surabaya. Kembali ke Surabaya, 15 tahun di Surabaya. Tahun 86 dipindah ke Papua. Papua 6 tahun. 86 sampai 2006, sorry. 2006 sampai 2012 pindah ke Gorontalo. 2012 pindah ke Gorontalo. Terus 6 tahun juga, 2018 berarti baru pindah ke Surabaya. Mudah-mudahan sampai pensiun tahun depan. Kalau anak saya istri saya hamil 5 kali, tapi yang hidup sampai sekarang 4, dan keempat-empatnya alhamdulillah sudah selesai pendidikannya semua. Yang terakhir yang bungsu itu kemarin baru sumpah dokter. Aduh. Karena masa pandemi ini wisuda dokternya belum jelas ini kapan mau dia itu. Oh, belum. Belum wisuda dokternya loh ya. Kalau wisuda sarjana kedokteran aja sudah, kan urutannya wisuda sarjana kedokteran baru magang itu yang dokter muda terus sumpah dokter. Ya mohon doanya saja. Sekarang anak saya nekat ikut relawan COVID di Tangerang. Jadi sekarang jadi relawan COVID ya karena sifatnya kemanusiaan. Kami sebagai orang tua, terutama istri saya itu sebenarnya ya berat ya melepas sebagai relawan COVID itu. Tapi anak saya memempeng kuat gitu maunya jadi relawan itu. Ya dengan terpaksa dalam tanda petik ya dipersilakan aja dah. Turun dari bapaknya itu. Dari bapaknya apanya Mas Bambang? Waktu ngejar ke Tegal. Oh, kelingan sampean. Kalau bapaknya istri saya itu di Mak Comblangi sama Didi tekan kita itu. Didi yang jadi Mak Comblangnya itu. Mana ya Didi ya? Iya, Didi Ahmadi. Kalau nggak salah di Jogja kalau nggak salah. Oh gitu. Tapi sudah bukan BPKP lagi. Udah lama Sudah kan bukan itu. BPKP. Udah lama ya. Makan Tapi dulu bro. domisilinya di Jogja. Silakan. Ya, sementara gitu dulu. Barangkali Mas Bambang, Mas Pratomo. Oke Mas Kus. Nggih. Oke, nunjuk berikutnya Mas Kus. Nunjuk Iput. Iput, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, gantian cerita perjalanan hidup, Iput.
Mangga, Akang. Alhamdulillah. Alhamdulillah mereka semua. Waalaikumsalam. Suara nggak stabil suaranya. Iya, suaranya Bang. Halo. Enak. Ya, dulu 18 dulu kelas 2 IJ. 2 IJ. Lalu dari itu kelas 3 4 saya juga ikut ini berduka nih, baru tahu kalau Listio Wiranto rekan kita udah nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus dari tahun 83 saya bersembilan ke Samarinda selama 4 tahun. Di Samarinda seluruh Kaltim hampir semua lah di ini udah ke tempat. Nah itu rekan kita dari Samarinda itu ada 3 orang, Ahmad Ilali, Agung Wicaksono dan Saiful Bahri. Dari 3 orang. Dan dari situ kami 87 saya ditempatkan pertama di Pusat Pembukuan Keuangan Negara karena dibutuhkan untuk dulu sistem akuntansi negara itu, sistem pembukuan yang yang sistem dua pembukuan tuh double entry. Double entry. Tapi diperbantukan juga itu sampai tahun 87 sampai 93. Jadi dari 88 sampai itu diperbantukan juga di OPN Pancoran. Nah 93 suruh milih mau BPKP atau di Departemen Keuangan. Tapi karena masih diperbantukan di OPN, saya memilih BPKP sampai tahun 2009 itu saya ke Ambon sampai 2011 itu saya kembali ke Jakarta di Deputi Perekonomian bersama Bang Dodo gitu. Dan keluarga mungkin istri saya yang dulu sempat itu tuh. Dulu saya pernah ajak waktu masih kuliah, saya ajak jalan tuh Deditis sama Jafri kemana-mana tuh. Pokoknya ke cewek-cewek lah, sampai ke Taman Lawang lah. Buat Deditis itu pengalaman tuh. Teman-teman dulu kan. Dulu teman-teman kan dulu punya member diskotik, udahlah. Iya betul. Sama kemana-mana lah teman-teman dari Pancoran. Dodo juga ikut. Itu Dodo juga kan Put. Dodo dengan apanya tuh, dengan mobil apanya gitu kan, iya kan? Cik gantian Cik. Oh iya. Biar cerita dulu, terus Kang Iput. Udah gitu namanya jodoh. Ada 1 tahun di Samarinda ya saya bawa ke sana Samarinda, daripada dapat orang Samarinda ntar nggak pulang-pulang. Gitu. Nah, akhirnya anak 8. Mestinya 8, keguguran 4. Oh. Doyan semua. Rajin Put, itu namanya rajin berdoa. Amin. Kalau nggak ada ST kan begitu. Kalau di rumah kalau nggak ada ST, alhamdulillah 4, yang udah menikah 3, cucu 5. Wow. Yang bungsu baru mulai kerja, baru lulus baru kerja. Alhamdulillah. Dulu kalau rumah dulu dekat Liana di Pamulang juga. Sekarang di mana? Saya pernah ke rumah di Bogor. Oh. Di Bogor, saya pernah ke teman-teman lah yang di Pamulang, kunjungan ke Liana, ke Mas Joko, ke Rati, pohon di Pamulang lah hampir teman-teman semua. Terus sekarang ke Bogor,
agak jauhan lah, kota dingin. Gitu. Kota hujan. Nggak pakai setengah, Bud. Nggak pakai setengah. Hah? Nggak pakai setengah kan? Enggak. Gitu. Ya udah apa? Sekarang pensiun tahun 2017 akhir. Wis. Awet muda berarti. Tahun berapa pensiun? 2017 akhir. Oh. Karena waktu di Ambon saya nggak perhatikan ini kepegawaian karena DL-nya kan ini terus mobile terus, hampir jarang ini di kantor. Jadi waktu itu udah angka kredit 300 hampir 400, saya nggak perhatiin, mesti kan dikirim ke Jakarta. Jadi pas sampai Jakarta ditanya, kok belum masuk? Baru tahu tuh. Akhirnya diurus lah sama teman kita, bukan teman kita sih, di ini siapa tuh, Nugroho apa? Yang ini akhirnya baru masuk, udah 2011 pindah ke Deputi Perekonomian. 2012 mestinya masuk nomor 3 Madya. Tahu-tahunya ada moratorium, nggak ada pendidikan, ya udah gitu. Tapi ya kita bersyukur aja. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat, jalan gitu. Alhamdulillah. Saya sering ke Dinas Surabaya, lupa Pak Kusdianto, fotonya di Surabaya, nggak pernah ini. Sehat ya. Ingat lagi dulu. Oke, terima kasih Kang Iput. Sama-sama Pak Bambang. Mas Bambang. Mungkin Retno dulu. Saya tuh, bisnisnya saya karena tadi terlambat, saya belum tahu siapa yang udah online. Jadi silakan Mak ini. Yang belum Retno sama saya. Oh ya. Mas Bambang dulu. Bambang dulu aja. Enggak, Retno dulu aja, takutnya ngantuk. Saya nggak ada ceritanya. Masih di sana, Mas. Ada ceritanya banyak gitu. Silakan, Ret. Yang pasti anaknya 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Saya pensiun kemarin per 1 Mei 2020. Ya, soalnya ulang tahunnya 24 April. Pas pandemi. Usia berapa tahun tuh? Pensiun berapa tahun? Umur berapa? 58. Oh, 58. Iya, saya angka kreditnya kan acak-aduk, nggak pernah ngumpulin angka kredit. Akhirnya ke sampai umur berapa pensiun apa? Mestinya bukan sampai 60. 58. 58. Struktural berarti ya. Aku ajun abadi. Oh. Tapi udah sampai kena yang 58 ya, Kalau nggak kan 56 ya. Iya, kan semua kan 58 sekarang. Aturan baru. Terus? Aku kerjanya di BPKP di Pramuka terus. Sejak Ajun, Nak. Iya. Dari perwakilan ke pusat. Tapi sempat ke Hayam Wuruk sih. Ke pusatnya sempat ke Hayam Wuruk. Itu disayang kepala kantor kali ya? Iya. Enggak, ke perwakilan terus ke pusat, balik lagi ke perwakilan, pusat lagi gitu. Tapi jalan-jalannya seluruh Indonesia. Jalan-jalannya yang ketahuan nama Kusdianto Gorontalo ya. Terakhir di Biro Keuangan. Oh iya, di Biro Keuangan. Sama Yani ya? Iya, sama Sofiani. Desa ya. Anakku 5, laki-laki semua. Wis. Nomor 1 dan nomor 2 udah
menikah, udah berumah tangga. Yang anak pertama anaknya 1, yang anak kedua anaknya 2, jadi cucu saya 3. Alhamdulillah. Nelly dong. Nelly. Kalau anak ketiga masih lanjut lagi bikin tesis, terus anak keempat udah kerja, anak kelima masih semester 6. Anak mertua kerja di mana anak mertua? Anak mertua diem aja di rumah. Udah nggak bawa pesawat? Karena ini karena kesehatan dia, jadi diistirahatkan di rumah. Oh. Tapi terakhir itu masih merpati ya, No? Lion. Oh, Lion. Udah di Lion. Bukannya bisa lewat Zoom? Terbangnya. Jadi tapi pilot lewat penumpangnya Zoom juga harus pakai Zoom dong. Iya. Pakai Zoom juga. Anakmu nggak ada yang ngikutin bapaknya, No? Nggak ada. Yang nomor 1 itu maknya kalem, Le. Kalau maknya kalem ya begitu. Nah iya. Tapi nek maknya lincah ya macem-macem gitu, nek maknya lincah. Oke, ada lagi Mbak Retno? Udah itu aja. Sekarang Mas Bambang deh. Oke, tinggal saya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau perjalanan hidup saya agak siksak ya. Kalau teman-teman kan mayoritas lurus di BPKP terus. Saya Ajun waktu itu nemenin Liana, karena saya waktu itu naktir Liana, saya temenin sampai saya kejar ke Bali. Tapi Liananya nggak ngerasa ternyata punya cowok lain gitu. Saya 4 tahun di Bali, kemudian 87 ngelanjutin D4, pada waktu cari kos belum dapat kos, saya numpang di Kusdianto di Cibulan 3 ya, Mas Kus ya, ingat ya, belum dapat kos saya kan numpang Mas Kus di sana. Kemudian 90 lulus, kemudian saya sempat itu lulus itu saya termasuk angkatan yang beruntung karena lulus itu langsung ada seleksi untuk ambil sekolah lagi S2, dan alhamdulillah saya tahun 92 punya kesempatan untuk ambil S2 di negerinya Paman Sam, 2 tahun di sana ya, dari 92 sampai 20. Alhamdulillah. Sampai 92 sampai 94. Setelah lulus, karena dulu berangkatnya itu program untuk menjadi pengajar, akhirnya mulai 94 saya menjadi pengajar. Awal mulanya di STAN, alumni kita bersama gitu ya, dari 94. Alhamdulillah 94 itu juga kita, kalau Mas Pratama tadi meritnya 95, saya 94 Mas. Jadi 94 itu saya mulai jadi tenaga pengajar, mulai jadi tenaga pengajar istri saya juga gitu. Sempat 17 tahun penempatannya di STAN, tapi yaitu kalau dulu namanya Wida Ispara itu statusnya di STAN, tapi berpindah-pindah ke Pusdiklat gitu. 2011 setelah itu saya berada di Pusdiklat PSDM sampai dengan sekarang, meskipun sempat pindah ke Pusdiklat Pajak. Nah, perjalanan yang lurusnya seperti itu, tetapi perjalanan nakalnya saya waktu S2 Palu PD ya, karena ngajar itu paling sehari 2 hari, saya sempat melayap di beberapa perusahaan gitu loh. Di beberapa perusahaan saya sempat jadi finance manager perusahaan-perusahaan swasta, sempat jadi GM bahkan sampai 10 tahun di perusahaan. Dulu keluarnya hanya karena konflik dengan direksi aja, karena direksinya ribet, saya nggak mau pusing, akhirnya saya minta dipecat, akhirnya saya resign. Justru karena resign saya malah pekerjaan lain. Waktu itu sempat itu kayak Mbak Linda ya, pegawai kontrak di sebuah perusahaan, tapi pada saat itu saya menjadi
pegawai ini konsultan parsial, konsultan lepas itu dari World Bank, sempat 1 tahun di sana. Sambil itu setelah selesai saya sempat menjadi salah satu direktur keuangan di perusahaan swasta. Kalau Mas Dedi kemarin cerita-cerita tentang telekomunikasi, kalau perusahaan saya telekomunikasi tapi bangun ini Mas Dedi, bangun BTS itu. Tapi karena waktu itu kan Kementerian Keuangan, saya kan sekarang baliknya kan 06 bukan 74 ya. Karena setelah pada saat persyaratan sebelum keluar negeri dulu, saya kepegawaiannya dipindah dari 74 ke 06. Meskipun NIP saya waktu itu masih 06 sih, tapi dari BPKP dipindahkan ke Kementerian Keuangan lagi. Dulu Kementerian Keuangan belum reformasi, jadi saya masih ngelayap kemana-mana gitu loh. Sampai dengan sekarang saya berada di Kementerian Keuangan. Alhamdulillah nanti bulan Agustus saya pensiun, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Kebetulan ini seumur-umur kita ini mungkin saya mau sharing satu hal yang barangkali untuk teman-teman ya. Saya sempat diberikan ujian sama Tuhan tahun 2017 kemarin, sempat mati separuh saya karena stroke ringan. Astagfirullah. Jadi benar-benar sudah sampai perot, benar-benar sudah kepleh-kepleh, benar-benar sudah nggak bisa gerak gitu, sempat nggak kerja selama 2 bulan. Tapi ya itu teman-teman, nanti suatu saat saya barangkali ya, salah satu hal yang barangkali untuk teman-teman minta tolong jaga ini ya, jaga saya dulu termasuk yang kurang peduli pada pola makan. Kalau DL keluar kota kan unit yang undang itu kan biasanya gitu ya, menerima saya itu karena saya trainer, jadi saya di subio itu di traktir makan enak, makan kepiting, makan udang, makan cumi dan sebagainya, segala macam kolesterol masuk. Salah satu resikonya di situ. Per saat itu saya kebetulan waktu itu kenanya itu pada saat habis mudik, yaitu tadi capeknya tidak terasa, akhirnya yaitu tadi udah capeknya tidak terasa, segala makanan masuk sempat ambruk. Pada waktu itu jatuhnya pada saat lagi sholat subuh, ambruk ngeleprek gitu, seperti orang nggak punya tulang. Terus akhirnya yaitu pengobatan terus saya lakoni, saya telateni. Alhamdulillah saat ini saya masih rajin goes bersama kakak kelas kita. Kalau teman-teman tahu namanya Pak Dodi Iskandar, itu sering saya goes bareng sama beliau. Ya, alhamdulillah itu perjalanan saya seperti itu. Alhamdulillah saya punya satu istri seperti teman-teman yang lain juga. Alhamdulillah saya punya 2 anak, dua anak saya alhamdulillah seganteng bapaknya, karena cowok semua gitu loh. Jadi istri saya seperti statusnya seperti Retno, kalau di rumah paling cantik. Anak saya yang pertama alhamdulillah tahun 2018 sudah lulus dari ITB, sekarang sudah kerja di perusahaan swasta Palija di Jakarta Barat. Anak saya yang kedua masih kuliah di Untar, ini sudah semester ini tinggal skripsi, tetapi yaitu karena kuliahnya di rumah terus, saya monitor sepertinya lagi ada pelajarannya itu magang di Universitas Tarumanegara jurusan psikologi. Secara umum itu teman-teman, saya tinggal di daerah Ciledug. Mungkin kalau Ciledug, mungkin kalau Liana sama Iput tahu ya, karena saya Japos. Ya, Japos, ada yang tahu ya. Saya tinggalnya di Villa Japos, dan alhamdulillah tadi kesehatan saya pernah itu goes sampai ke Pamulang pernah. Ya alhamdulillah masih kuat seperti ini. Saat ini juga setelah pensiun pun mungkin kalau Mbak Linda masih direkrut lagi, mungkin kalau saya pribadi mungkin nanti akan jualan training gitu, mungkin seperti itu. Saya kira itu kalau dari saya. Alhamdulillah. Berarti udah selesai semua ya teman-teman ya? Oke. Nah berarti kalau udah cerita masing-masing, sekarang ngobrol-ngobrol santai aja. Kalau masih belum ngantuk itu. Kalau bahasa tubuhnya Retno sih sepertinya sudah pengen jet. Kriip. Ya kriip bahasa Inggrisnya. Ya. Itu ya, waktu stroke tuh langsung di rumah sakit di mana? Saya waktu rawat di
waktu rawat awal masih di rumah sakit biasa Kang Iput, di Bintaro itu ada rumah sakit Premier. Iya. Oh iya. Ya Premier, tetapi ya saya yang intensif itu setelah itu pengobatannya karena tidak terlalu puas di situ, kemudian di Siloam itu ada kliniknya namanya Stroke Center, jadi saya yang lebih intensif di sana. Jadi tapi semuanya pengobatannya semuanya secara ilmiah Mas ya. Medis, dibantu dengan pijat. Semuanya medis. Medis semua ya. Tapi medisnya yaitu selain obat, yang saya benar-benar rajin itu fisioterapi itu loh. Fisioterapi itu kan dari barang tidak gerak itu kan benar-benar dilatih gerak dan segala macam ini. Kemudian saya yang banyak mengalami perkembangan sempat punya langganan Sinse di daerah Majestic sana. Dulu setiap minggu sekali saya ke sana, termasuk yang dipanggil ke rumah gitu-gitu ya. Awal-awalnya itu hanya melatih pergelangan tangan itu, suruh latihan hanya itu pegang itu ya bola itu yang anak-anak itu hanya untuk menggerakkan jari dan sebagainya gitu. Setelah itu ya mulai setelah itu istilahnya dokter, Pak ini sudah lulus gitu. Jadi awalnya seminggu sekali, setelah itu 2 minggu sekali, setelah itu sebulan sekali. Sekarang pun saya masih kontrol di Siloam. Berapa lama ini sampai akhirnya pulih lagi, Mas? Saya nggak masuk kerjanya sampai 2 bulan, Mbak Linda. 2 bulan, tapi ya itu konsultasi dokternya itu sempat ditanya dokter, Bapak kerjanya sebagai apa? Saya ini dok, saya trainer, dosen dan sebagainya. Oke gini aja Pak, kata dokternya gitu ya, itu seperti itu. Boleh Pak dicoba masuk setengah hari, nanti kalau ada perkembangan boleh masuk. Nah per saat itu setelah saya masuk kerja, kata dokternya, Bapak udah masuk kerja ya? Sudah dok, kenapa? Pantesan seger banget gitu loh. Jadi tipe saya itu istilahnya tipe saya itu nggak bisa kerja sendiri gitu. Justru karena ketemu orang itu malah jadi seger gitu. Dan itu tadi kalau ngobrol sama orang itu jadi cerita-cerita seperti ini tuh kayak jadi terapi depresi gitu. Kalau di Google itu seperti itu. Sharing ya. Betul. Ya. Betul. Biar keluar. Mahasiswi soalnya ya. Ya, tahu. Selera saya tahu. Barat. Sebelumnya Mas Bambang punya itu keluhan darah tinggi, hipertensi atau nggak ada sama sekali. Tiba-tiba keluhan nggak ada. Cuman itu kata dokter itu pada saat stroke pertama itu menginap di rumah sakit pertama itu dokternya menyimpulkannya gini, Pak, ini mohon maaf Pak, saya tidak bisa menyimpulkan penyebab utama, tetapi gabungan antara kolesterol, gabungan sama tensi, gabungan sama gula, segala macam gitu loh. Jadi penyebab utamanya itu nggak tahu, kata dokternya. Tapi maksudnya rutin medical check up atau enggak apa gimana? Medical check up paling waktu masih ngobek itu aja sempat 2 kali gitu. Tapi ya secara umum masih baik-baik, paling kata dokter itu di batas atas gitu loh. Batas atas itu kalau orang udah berumur kan biasanya seperti itu ya. Standar dokter misalnya lah, kalau dari tensi itu misalnya 80 sampai 120, tapi saya 130 140 gitu-gitu. Paling kata dokter yaitu ini faktor U Pak gitu. Sekarang tensimu piro Mas? Tensi normal sekarang. Normal. 80 120. Terakhir periksa itu. 120 per 80. Iya sudah normal. Normal paling-paling ya itu dijaga itu makanan tuh ya nggak terlalu asin, nggak terlalu manis, yang netral. Kalau kurangi garam memang. Ya kalau teman-teman bayangin ya kalau menu rumah sakit itu seperti apa gitu ya, yang agak hambar-hambar gitu-gitu, yang saya berusaha seperti itu. Jadi sekarang menghindari makanan yang manis-manis, tapi kalau enggak yang enggak ekstrem gitu loh, yang enggak ekstrem. Manis jangan ekstrem, gula jangan ekstrem, kolesterol jangan yang banyak-banyak, ya secukupnya boleh gitu loh. Yang dijaga ini aja lah, porsinya aja. Sate gimana sate?
Sate masih bisa, sate ayam. Tapi kalau sate kambing Tapi- ya pensiun dini. Tapi mestinya Mbak Liana nih dikirim ikan-ikan nih yang di sana nih. Mesti dikirim ikan nih Mas Bro. Dari kelautan. Makanya tadi saya japri sama Liana. Mau ketemu sama Utari. Yang sehat-sehat ikan ya. Aku berapa kali dikirim Tapi tuh sama sekarang Mbak Mbak- Liana. Bohong. Basar ikannya lagi pandemi kayak gini nggak ada, Put. Oh gitu ya. Biasanya kan ada tuh memang, Bang. Tiap Jumat di kantor KKP kan. Kalau enggak mentahnya aja, Li. Mentahnya aja. Saya pengen tanya Bang nih. Makanya ini teman-teman sehat-sehat itu alhamdulillah gitu loh. Teman-teman saya usul selesai ya teman-teman ya. Ini kebetulan sudah malam kalau saya. Pak Dedi. Semuanya. Salam sehat ya semuanya. Salam sehat semuanya. Terima kasih Mas Dedi sudah memfasilitasi kita. Cuman dari Gema waktu itu ngajak untuk kapan bisa ke Purnawarman, diajak traktir tuh Gema tuh. Ya. Gemuk. Mohon izin kalau saya pengen ini ya istirahat ya. Monggo silakan ya. Terima kasih banget semuanya. Sampai ketemu ya. Saya doakan Selamat semuanya istirahat sehat walafiat ya. Amin. Minta tolong grupnya kita ramekan untuk ini persaudaraan kita. Amin. Siap. Ya. Amin. Terima kasih semuanya. Sama terima kasih. Sehat ya Mas Bambang, keluarga semua ya, sehat. Ya, makasih doanya. Mas Dedi, Diana, Balinda, Mas Dodo, Mas Pratomo, Mbak Pratama, Pak Dedi, Om Dedi, terima kasih Om Dedi ya. Sama-sama. Terima kasih Mbak Linda. Sampai ketemu ya, oke ya. Jadi itu ya. Terima kasih. Oke, Pak Pratama. Assalamualaikum. Oke. Oke, Dado. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.